Halo Sobat Halusinasi. Cerita kali ini berjudul Kisah Nyata Aku dan Mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Aku dibesarkan dalam keluarga dukun. Kakek seorang pawang hujan dan ahli penerawangan, sedang nenek seorang dukun bayi dan tukang urut. Bapak dan ibu meninggal ketika aku masih umur 2 tahun. Sejak kecil aku selalu berhubungan dengan hal mistis. Dulu aku pernah bercita-cita menjadi seorang dukun. Menurutku dukun itu pekerjaan yang menyenangkan. Bayangkan, kakek akan mendapatkan kiriman sesajen yang banyak kalau ada job jadi pawang hujan. Ada nasi, petenteng ayam, aneka kue berbagai macam, polo pendem, belum lagi dapat bayaran dari yang empunya hajat. Aku generasi tahun 80-an, di mana di era itu orang kampung tidak mengenal dokter ataupun bidan. Jadi pekerjaan menjadi tukang dukun termasuk terpandang. Dulu itu orang sakit larinya ke dukun, disembur saja sudah sembuh. Orang mau lahiran juga ke dukun. Kalau anak-anak sebaya aku mainnya petak umpet, lompat tali, pasar-pasaran. Sedangkan aku asik main keris, kemenyan dan bunga setaman. Ya dari kecil aku sudah membantu kakek menyiapkan sesajen. Aku juga sudah bisa melihat makhluk goib sejak kecil. Kalau bocah-bocah takut lihat pocong dengan tuyul, aku biasa-biasa saja. Rumahku bersebelahan dengan pemakaman desa. Aku suka ikut kakek memakamkan orang yang meninggal meskipun itu malam hari. Keluargaku waktu itu bisa dibilang jauh dari ajaran agama. Kakek dan nenek aliran kejawen. Jadi aku mengenyam pendidikan agama hanya di sekolah. Kampungku terletak di pinggiran kota. Seingatku mungkin hanya ada 20 kepala keluarga. Kampung yang terdekat dari tempatku mayoritas orang Cina yang beragama non-muslim. Tidak ada masjid ataupun surau di kampungku. Dulu anak-anak di kampung sering diajak sekolah minggu di gereja dekat dengan kampung. Karena awam dengan agama, jadi kami selalu ikut sekolah minggu. Apalagi kebutuhan hidup kami dicukupi sama pihak gereja. Aku juga sering ikut melakukan ritual seperti yang dilakukan kakek, puasa muti, jamas, pusaka, bersemedi, dan merapal mantra. Sampai suatu hari aku pernah bermimpi bertemu dengan kakek berjubah putih dan berjanggut panjang. Dalam mimpi kakek itu memberikan sebuah kitab kecil. Pagi harinya aku coba mencari kitab itu. Ternyata beneran ada. Dengan bantuan kakek aku mempelajari kitab yang berisi tulisan Jawa kuno tersebut. Dari situ aku bisa meramal nomor buntut. Kalau sekarang nomor togel. Nomorku selalu tembus. Banyak orang-orang yang datang minta nomor buntut. Rumah jadi ramai dengan tamu. Kadang sampai dijaga ketat sama Pak Hansip. Mungkin kalau zaman sekarang aku bisa jadi viral, semacam ponari. Kakek sangat mendukungku. Dia bangga atas keahliannya bisa menurun padaku. Uang hasil meramal digunakan untuk membangun rumah sama kakek. Aku juga dibelikan sepeda mini sama kakek, dimana pada zaman itu sepeda menjadi barang berharga. Kehidupanku benar-benar mewah pada saat itu dibanding dengan teman sebayaku. Tapi lama-kelamaan aku mulai jenuh dengan kehidupanku. Sekolahku terbengkalai, aku tidak bisa bermain dengan teman sebayaku. Lah, bagaimana mau main? Pergi sebentar saja sudah dicari sama tamu. Sekitar tahun 89-an, di kampungku dibangun sebuah yayasan yatim piatu milik Muhammadiyah. Di samping itu juga di sana aku dibangun sebuah masjid. Kepala yayasan berkeliling kampung mencari anak-anak untuk dididik ilmu agama. Aku kepengen ikut karena teman-teman sebayaku juga ikut semua. Tapi kakek melarangku. Aku menangis karena sore itu aku gak bisa ikut dengan teman-temanku. Aku membujuk nenek agar merayu kakek karena pengen mengaji. Alhamdulillah akhirnya kakek luluh dan mengizinkan. Disinilah jadi titik balikku mengenal agama. Ustadz dan ustazah begitu sabar membimbingku. Aku bercerita dengan Bapak Ustadz kalau aku punya kemampuan. Mereka membimbingku bahwa apa yang telah aku lakukan selama ini syirik dan dilarang oleh Allah. Aku juga mulai rajin sholat dan mengaji walau kadang kakek melarangku kalau mengaji di rumah. Kakek merasa gelisah dengan perubahanku. Puncaknya ketika kitabku hilang secara misterius, kakekku marah besar. Aku hanya bisa menangis dan berdoa semoga kakek bisa dibuka pintu hatinya. Malam harinya aku bermimpi didatangi kakek berjenggot itu lagi. Dalam mimpi kakek itu berkata, waktuku telah habis dan aku melihat kitab itu dalam genggamannya.
Kian hari tamu kakek tambah sedikit. Mungkin karena aku juga sudah tidak mau meramal. Nenek sudah mulai ada perubahan. Dia sudah mulai ikutan ke masjid. Untungnya ada ustazah yang sabar mau membimbing nenek dan orang-orang di kampung ini. Mungkin kakek lama-kelamaan tergugah melihat perubahan aku dan nenek. Kakek meminta nenek mengajarkan sholat. Kakek pun sudah mau diajak ke masjid. Kakek pun akhirnya meninggalkan pekerjaannya menjadi seorang dukun. Kakek membuka usaha anyaman bambu dengan sisa uang yang kami punya. Akhirnya di tahun 97 kakekku meninggal, disusul dengan nenekku setahun kemudian. Alhamdulillah mereka meninggal dalam keadaan Islam. Sekarang aku sudah menjadi ibu dengan 3 orang putri. Tapi kemampuanku untuk melihat makhluk gaib masih tetap ada. Padahal aku juga kadang takut kalau melihat mereka yang kadang bentuknya menyeramkan. Sekian cerita dariku dan terima kasih.